Tuhan mengasihi kita. Semua orang membutuhkan kasih, dan Tuhanlah sumber kasih sejati. Tuhan sendiri adalah kasih. Sayangnya banyak orang belum tahu dan belum menerima kasih Tuhan dalam hidupnya. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan biarlah kita menerima kasih Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Janganlah kita lupa akan hal itu, sehingga kita mencari kasih di tempat-tempat yang salah atau pada hal yang salah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar dan dahsyat kasih Bapa di sorga bagi kita. Kiranya semua kita sudah mengalami kasih Bapa dalam hidup kita. Khususnya biarlah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita yang percaya kepadanya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Seorang penginjil wanita dari Chili, suatu negara di benua Amerika Selatan, pernah datang mengunjungi GKI Medan beberapa tahun yang lalu. Ia seorang yang telah mengalami banyak bentukan Tuhan dalam hidupnya, karena bapaknya berbuat banyak kejahatan kepadanya. Akhirnya ia pindah ke Australia, di mana ia lahir baru. Dan kemudian ia menjadi hamba Tuhan yang memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Ketika ia berada di Medan, ia bersaksi betapa ia pada mulanya sangat sulit untuk menerima bahwa Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Ketika dahulu diberitakan kepadanya bahwa Yesus mengasihi kita, sehingga ia rela mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, ia dapat dengan segera menerimanya. Tetapi ketika kepadanya disampaikan bahwa Bapa di sorga mengasihi kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, supaya kita yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal, maka sulit baginya untuk menerima kebenaran tersebut. Oleh karena kejahatan bapa kandungnya kepadanya, maka ia sangat bergumul dalam hatinya untuk mempercayai bahwa Bapa di sorga sungguh mengasihinya, sehingga Bapa sorgawi rela mengaruniakan anaknya yang tunggal buat keselamatan jiwanya. Penginjil ini berkata, ia tidak mempunyai konsep berpikir bahwa ada Bapa yang mengasihi dia dan ada Bapa yang rela berkorban baginya. Ia tidak dapat menerima ada Bapa sorgawi yang sungguh-sungguh mengasihinya dan memperdulikan nasibnya, karena dalam hidupnya ia mengalami kejadian yang sebaliknya. Bapa kandungnya sendiri telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh berulang-ulang kepadanya ketika ia masih gadis kecil, sehingga sangat membekas di hatinya. Dan selama bertahun-tahun ia sangat membenci bapaknya dan menganggap bapaknya adalah figur yang paling jahat, yang telah melecehkannya, yang tidak peduli kepadanya, yang berbuat kejam dan seenaknya saja terhadap dirinya. Ia kemudian tidak dapat mengerti bahwa ada Bapa sorgawi yang mengasihi dia, karena ia mengalami bahwa bapa kandungnya sendiri tidak mengasihinya, bahkan merusak dirinya. Tetapi kemurahan Tuhan berlaku kepadanya ketika pada suatu hari terbukalah mata rohaninya, sehingga ia percaya bahwa Bapa sorgawi sangat mengasihinya. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia kemudian mengabdikan dirinya untuk menjadi pemberita Injil. Ia menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Bapa di sorga mengasihi kita, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, yakni Tuhan Yesus Kristus, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus kita tidak binasa
dalam hukuman neraka, tetapi beroleh hidup kekal selama-lamanya. Inilah berita yang baik yang disampaikannya kemanapun ia pergi di seluruh dunia ini. Betapa hidupnya berubah oleh kasih karunia Tuhan, dari seorang yang sangat membenci dan menolak bapa kandungnya sendiri, sehingga ia juga tidak mengerti kasih Bapa sorgawi kepadanya, kemudian menjadi seorang yang mengasihi Bapa sorgawi dan anaknya Tuhan Yesus, dan memberitakan kasihnya itu kepada jiwa-jiwa lainnya, sehingga mereka juga dapat percaya dan beroleh hidup yang kekal selamanya. Sebenarnya ada banyak orang yang mengalami berbagai hal dalam hidupnya, seperti kesaksian di atas, yang membuat mereka meragukan kasih Tuhan ataupun kasih Bapa di sorga kepadanya. Misalnya ketika ia dibohongi atau dikhianati oleh orang lain, ia kemudian berpikir bahwa Tuhan juga demikian terhadapnya. Manusia dapat berbohong dan mengkhianati kita, bahkan meninggalkan kita sendirian. Namun Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah berdusta, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Bilangan 23:19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dan Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah ketika kita dikecewakan oleh sesama kita, kita menyalahkan Tuhan dan mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Justru marilah kita datang kepada Tuhan dan izinkanlah kasih-Nya menghibur kita, membalut luka hati kita, dan memulihkan kita sepenuhnya. Kasih Tuhan atau kasih Bapa di sorga bagi kita jauh lebih besar daripada semua kekecewaan, kesedihan, dan penderitaan yang kita alami. Marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Yeremia 31 ayat 3b berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Bapa membuat Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk menjadi penebus kita. Kasih Yesus membuat Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita, janganlah bimbangkan kasih Tuhan bagi kita. Setan mau kita meragukan kasih Bapa di sorga, dan itu akan membuat kita justru menjauh dari persekutuan dengannya. Jangan pernah terima tipu daya setan. Justru marilah setiap harinya kita semakin teguh mengenal kasih Bapa kepada kita oleh firman Tuhan yang kita terima, oleh persekutuan dalam doa kita dengan Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Biarlah mulai saat ini dan seterusnya kita semua yakin dan senantiasa mengingat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia memelihara kita setiap saat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kemudian setelah kita mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita memberitakan kasih Tuhan itu kepada sebanyak-banyaknya orang yang dapat kita jangkau, sehingga mereka juga mengalami kasih Tuhan yang akan memulihkan hidup mereka, seperti yang dilakukan penginjil dari Chili tadi. Marilah kita juga mengasihi Tuhan dan sesama kita.
Biarlah kita meneladani selalu kasih Tuhan yang rela berkorban untuk orang lain. 1 Yohanes 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Marilah kita mengasihi orang lain lagi dengan kasih Kristus yang menguasai kita. Setiap hari kita hidup dalam bahasa kasih Tuhan, seperti lagu rohani yang berbunyi, andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. 2 Korintus 5 ayat 14a berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, biarlah hal ini dijadikan bagi kita semua. Amin.